Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang salah satu topik di aljabar abstrak adalah topik atau konsep tentang grup. Kita akan membahas pengertian dan contoh-contohnya. Nah, deskripsi pada video ini itu akan membahas tentang pengertian definisi grup dan kemudian diberikan beberapa contoh tentang grup. Kita lanjutkan capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada video ini, diharapkan satu, dapat mengidentifikasi himpunan dan suatu operasi merupakan grup atau tidak. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan aksioma grup yang gagal dipenuhi oleh suatu himpunan. Dan yang ketiga adalah bisa membuktikan beberapa teorema tentang grup. Nah, kita awali dengan definisi dari grup. Definisi dari grup adalah misalkan G adalah himpunan dan dia himpunan yang tak kosong. Apa artinya tak kosong? G itu minimal punya sebuah anggota. Kemudian yang kedua, di G itu ada operasi, kita sebut misalkan operasinya adalah operasi bintang atau operasinya adalah operasi biner yang kita sebut dengan operasi bintang misalkan, maka G, himpunan G ini beserta operasi bintang itu disebut grup jika memenuhi 4 syarat. 4 syarat ini kita sebut dengan 4 aksioma grup. Yang pertama adalah, syarat pertama atau aksioma pertama adalah operasi bintang bersifat tertutup. Apa artinya? Artinya adalah kalau saya punya dua anggota G, misalkan A dan B itu adalah anggota G, maka kalau saya operasikan hasilnya juga anggota G. Kalau memenuhi syarat ini, maka dikatakan operasi bintang ini bersifat tertutup. Syarat kedua atau aksioma yang kedua adalah operasi bintang bersifat asosiatif. Apa artinya? Kalau ada A, B, C anggota G, maka A operasi B, kemudian hasilnya dioperasikan dengan C, itu sama dengan A dioperasikan dengan hasil operasi B dan C. Kalau ini dipenuhi, maka dikatakan operasi bintang itu bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, di G itu ada unsur identitas. Biasanya unsur identitas kita sebut dengan E. Jadi ada E anggota G, ada unsur di G yang kita sebut dengan E sehingga berlaku ya untuk setiap A anggota G itu adalah A operasi E sama dengan E operasi A akan sama dengan A. Maka E itu disebut dengan unsur identitas. Dan yang terakhir adalah setiap anggota G punya inverse di G. Artinya adalah kalau X itu anggota G, maka ada anggota G, ya kita sebut dengan Y katakanlah, sehingga berlaku X operasi Y. Sama dengan Y operasi X itu sama dengan identitas. Nah, dalam hal ini kita katakan bahwa Y itu adalah inverse-nya X, juga X itu adalah inverse-nya Y. Ini adalah pengertian atau definisi dari grup. Jadi saya ulangi lagi bahwa himpunan G dengan operasi biner bintang membentuk grup jika memenuhi 4 aksioma. Yang pertama dia operasinya harus bersifat tertutup, yang kedua operasinya harus bersifat asosiatif, kemudian di G itu punya unsur identitas, dan setiap anggota G itu punya inverse di G. Itulah pengertian dari grup. Kita lanjutkan dengan beberapa contoh. Contoh yang pertama. Apakah himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan yang biasa kenal itu merupakan grup atau tidak? Jadi yang pertama, apakah operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu bersifat tertutup atau tidak? Jadi kalau
ada A dan B itu anggota set, berarti kalau ada dua bilangan bulat A dan B, apakah A plus B juga anggota bulat? Jadi kalau A dan B-nya bilangan bulat, maka hasil penjumlahannya juga bilangan bulat. Kita sudah mempelajari ini di teori bilangan, ya. Jadi dia bersifat tertutup. Maka tertutup. Jadi operasi penjumlahan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Kenapa? Karena setiap ada dua bilangan bulat, kalau kita jumlahkan hasilnya juga bilangan bulat. Yang kedua, juga pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat kalau A ditambah B, kemudian hasilnya ditambah dengan C, itu hasilnya akan sama dengan A ditambah B plus C. Maka dia bersifat A asosiatif. Kemudian yang ketiga, apakah ada unsur identitasnya? Ada. Siapa? Yaitu identitasnya adalah 0. Kenapa? Karena setiap ada bilangan bulat berapapun, katakanlah A, maka berlaku A ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah A itu akan tetap sama dengan A. Berarti 0 itu merupakan unsur identitas. Kemudian yang keempat, apakah setiap anggota bilangan bulat punya inverse? Jadi kalau X itu anggota bilangan bulat, siapa inverse-nya? Ya, jadi X itu ditambah berapa akan sama dengan 0 karena identitasnya 0. Oh, ada. Berarti inverse-nya X itu siapa? Yaitu negatif X. Kenapa? Karena kalau X tambah negatif X itu akan sama dengan negatif X tambah X akan sama dengan identitas. Maka inverse-nya X itu adalah negatif X. Contoh, inverse-nya 2 itu adalah negatif 2. Kemudian inverse-nya negatif 3 itu adalah 3. Kenapa? Karena kalau ini 2 tambah negatif 2 sama dengan 0, identitasnya tadi adalah 0. Kemudian ini negatif 3 tambah 3 juga akan menjadi identitas sama dengan 0. Dengan demikian, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ini merupakan grup. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah himpunan matriks ordo 2x3. Maaf, himpunan matriks persegi 2x2, 2x2. Kemudian unsurnya bilangan real, operasinya penjumlahan pada bilangan pada matriks. Apakah membentuk grup atau tidak? Yang pertama, kalau ada dua matriks, ya, A dan B misalkan itu adalah anggota matriks 2x2, ya, apakah A tambah B juga matriks 2x2? Jawabnya adalah iya. Kenapa? Katakanlah A-nya itu adalah A, B, C, D. Kemudian B-nya adalah misalkan P, Q, R, S. Maka A tambah B itu akan sama dengan A tambah P. Kemudian ini B tambah Q. Kemudian C tambah R. Dan D tambah Q. Ini juga anggota matriks 2x2. Jadi bersifat tertutup. Yang kedua, kita tahu pada di aljabar linier kita sudah membahas bahwa kalau ada 3 matriks ABC maka berlaku A tambah B tambah C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi dia juga bersifat A asosiatif. Kemudian syarat yang ketiga, siapa identitasnya? Punya identitas apa tidak? Ya, siapa identitasnya? Identitasnya adalah matrik 0, 0, 0, 0. Ini matrik ordo 2x2. Kenapa ini merupakan identitas? Karena kalau A saya tambah dengan I, itu akan sama dengan A, B, C, D, ya, ditambah dengan matrik 0, 0, 0, 0, itu akan tetap sama dengan matrik A. Itu adalah A. Demikian juga I tambah A, nanti bisa dicoba, itu akan tetap sama dengan A. Jadi I ini matrik 2x2, 0, 0, 0, 0, itu merupakan unsur identitas. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kalau saya punya A, B, C, D, siapa inverse-nya terhadap operasi penjumlahan? Tak lain adalah negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. Kenapa? Karena kalau saya tambahkan A tambah ini ya, tambah
ini min A, min B, min C, min D, itu akan sama dengan nanti ya, hanya ini A tambah negatif A itu adalah 0, kemudian B tambah negatif B itu juga 0, kemudian ini C tambah negatif C juga 0, dan ini D tambah negatif D juga 0. Jadi matriks identitas. Berarti ini adalah inverse dari A. Dengan demikian bahwa himpunan matriks 2 kali 2 beserta operasi penjumlahan matriks merupakan, ini juga merupakan grup. Ya. Nah, itulah contoh yang kedua. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah himpunan, katakanlah ini saya sebut dengan himpunan G. G itu anggotanya adalah 1 dan negatif 1. Operasinya adalah operasi perkalian seperti yang biasa kita kenal. Apakah merupakan grup atau tidak. Jadi yang pertama, kita cek apakah bersifat tertutup atau tidak. Artinya apakah setiap saya mengalihkan dua anggota G, hasilnya juga anggota G atau tidak. Nah, kalau himpunannya finite seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya tabel. Ya, tabel ini kita sebut dengan tabel Cayley. Ya, ini perkalian. Ini ada 1, negatif 1. Ini 1, negatif 1. 1 kali 1, 1. 1 kali negatif 1, negatif 1. Ini negatif 1 adalah ini 1. Kita perhatikan bahwa hasilnya itu adalah semuanya adalah anggota G. 1, negatif 1, negatif 1, 1. Semuanya anggota G di sini. Oh, berarti dia tertutup. Karena setiap hasil perkalian dua anggota G juga anggota G. Kemudian yang kedua, kita tahu di teori bilangan bahwa di bilangan real bersifat asosiatif. Begitupun karena G itu adalah subset dari bilangan real, maka dia juga bersifat asosiatif. Kalau di bilangan real X kali Y kali Z, misalkan itu akan sama dengan X kali Y kali Z. Jadi dia juga bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, apakah ada unsur identitasnya? Ada. Siapa identitasnya? 1. Kenapa? Karena kalau setiap anggota G kalikan dengan 1, tetap dia sendiri. Misalkan 1 kali 1 itu sama dengan 1, kemudian negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1. Jadi kalau dikalikan dengan 1, akan tetap dia sendiri. Apa artinya? Berarti 1 itu merupakan unsur identitas. Dan yang keempat, apakah setiap anggota G punya inverse? Misalkan, siapakah inverse dari 1? Inverse dari 1 adalah 1. Kenapa? Karena 1 kalau saya kalikan 1 jadi identitas. Kemudian, inverse-nya negatif 1 siapa? Negatif 1 sendiri. Kenapa? Negatif 1 kalau saya kalikan negatif 1, itu akan sama dengan identitas yaitu 1. Dengan demikian, setiap anggota G punya inverse. Berarti himpunan yang anggotanya 1 dan negatif 1 dengan operasi perkalian juga membentuk grup. Itulah contoh yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat adalah himpunan bilangan real dengan operasi perkalian. Apakah merupakan grup atau tidak? Kita lihat misalkan kita cek apakah dipenuhi syarat pertama apa tidak. Kalau ada dua bilangan real, X dan Y itu bilangan real, ya. Jadi ini himpunan bilangan real kita sebut R, ya misalkan. Sekarang kalau X kali Y juga bilangan real. Di analisis real 1 kita sudah mengenal bahwa kalau ada dua bilangan real, maka hasil perkaliannya juga bilangan real. Maka perkalian pada bilangan real bersifat tertutup. Kemudian yang kedua, juga kita punya sifat bahwa kalau X, Y, Z anggota R, maka dia bersifat asosiatif perkalian di bilangan real. X kali Y kali Z itu sama dengan X
sama dengan X kali Y kali Z. Jadi dia juga bersifat asosiatif. Dan yang ketiga, siapa identitasnya? Identitasnya adalah 1. Kenapa? Kalau ada bilangan real X, ya, saya kalikan dengan 1, itu akan sama dengan 1 kali X, akan tetap sama dengan X. Maka identitasnya adalah 1. Kemudian yang keempat, apakah setiap unsur di bilangan real punya inverse? Ya, contoh, kalau saya punya maaf, misalnya kalau punya 2, siapa inverse-nya? Inverse-nya 2 siapa? Setengah. Kenapa? Kalau saya kalikan 2 kali setengah itu adalah 1. Berarti 2 itu inverse-nya setengah. Siapa inverse-nya min sepertiga? Inverse-nya adalah, siapa inverse-nya ini adalah negatif 3. Kenapa? Kalau saya kalikan, sepernegatif 3 kali negatif 3 itu adalah sama dengan 1 identitas. Nampaknya semuanya punya inverse, tapi ada satu anggota bilangan real di sini yang tidak punya inverse. Siapa? Yaitu adalah 0. Kenapa? 0 dikalikan berapa? Begitu ya, sama dengan 1 identitas. Ini tidak ada bilangan real kalau dikalikan 0 sama dengan 1. Jadi apa artinya? 0 itu tidak punya inverse. Ya, dengan demikian himpunan bilangan real dengan operasi perkalian itu bukan grup. Syarat mana yang gagal dipenuhi? Syarat yang keempat. Ternyata tidak semua anggota bilangan real itu punya inverse. Itu siapa? Hanya bilangan 0 itu, 0. Jadi 0 tidak punya inverse, hanya sebuah bilangan. Yang lain punya inverse semua. Walaupun hanya sebuah bilangan yang tidak punya inverse, maka bilangan real dengan perkalian gagal memenuhi syarat menjadi grup. Ya. Oke. Kemudian beberapa teorema terkait dengan grup. Yang pertama adalah teorema yang pertama adalah kalau G itu grup, kemudian A dan B itu anggota G, maka berlaku inverse dari AB itu sama dengan B inverse A inverse. Ya. Jadi ini ada gambar sepatu dan kaos kaki. Itu ibaratkan begini. Kalau saya pakai sepatu itu kan pakai kaos kaki dulu, baru sepatu, itu kan. Kemudian kalau mau kembali lagi, inverse-nya apa? Ya maka yang dilepas itu sepatu dilepas dulu, baru kaos kaki dilepas. Jadi urutannya terbalik. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita tadi di awal kalau A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan identitas, berarti itu B-nya itu adalah inverse A, begitupun A itu adalah inverse dari B. Jadi secara umum misalkan kalau P kali G itu sama dengan G kali P, P operasi G sama dengan G operasi P sama dengan identitas, maka dapat kita simpulkan P itu inverse-nya G, demikian juga G itu adalah inverse-nya P. Ya, gitu. Jadi kalau kita ingin menunjukkan apakah AB itu inverse dari AB itu sama dengan B inverse A inverse, tinggal tunjukkan aja bahwa AB dioperasikan dengan B inverse A inverse itu jadi identitas atau tidak. Itu. Jadi kalau ingin menunjukkan apakah S itu inverse-nya T, misalkan ya kita ada pertanyaan apakah S itu inverse-nya T, dioperasikan aja S dengan T. Dan TS apakah identitas atau tidak. Kalau ini dipenuhi, maka satu inverse dari yang lain. Ya, begitu cara membuktikannya. Coba kita lihat. Sini ya. Kita operasikan di sini. Ini A operasi B, saya operasikan dengan ini. B inverse A inverse itu sama dengan pakai sifat asosiatif, maka ini A, ini B dengan B inverse, dioperasikan dulu, kemudian A inverse, B inverse adalah identitas, seperti ini adalah A, E, A inverse, A karena E-nya identitas, A operasi itu adalah A, ini A inverse, kemudian A dengan A inverse adalah identitas. Oh, berarti karena A, B saya operasikan dengan B inverse A inverse ini adalah identitas, maka satu adalah inverse dari yang
lain. Jadi kesimpulannya adalah satu adalah inverse dari yang lain. Berarti yang kanan, berarti B inverse A inverse itu adalah inverse dari yang lain, inverse dari A, B. Ya, karena ini sama dengan, ternyata ini adalah sama dengan identitas, maka satu adalah inverse dari yang lain. Berarti ini inverse-nya yang ini. Nah, itu teorema yang pertama. Kemudian teorema yang kedua mudah dengan cara seperti tadi. Maka bagaimana cara membuktikan inverse dari A inverse itu A? Cek aja, kita operasikan ini. A inverse saya operasikan dengan A itu seperti di aksioma A inverse operasi A sama dengan identitas, berarti satu adalah inverse yang lain. Berarti satu, berarti A ini adalah inverse dari yang lain, inverse dari A inverse. Nah, begitulah pembuktian dari teorema 1 dan 2. Dan yang terakhir, ya, kita simpulkan. Yang pertama adalah kalau ada himpunan tak kosong G, kemudian ada operasi biner di G, maka G beserta operasi itu membentuk grup jika memenuhi 4 aksioma. Aksioma yang pertama adalah operasinya itu bersifat tertutup, kemudian aksioma atau syarat yang kedua adalah operasinya bersifat asosiatif, kemudian yang ketiga, di G itu ada unsur identitas, dan yang keempat, yang terakhir, setiap anggota G mempunyai inverse di G juga. Jadi inverse-nya harus juga di G. Yang kedua, jika kita ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan tak kosong itu merupakan grup, maka kita harus menunjukkan bahwa semua aksioma grup itu harus dipenuhi, ya, dipenuhi, semua aksioma dipenuhi. Tetapi jika kita ingin menunjukkan bahwa G bukan grup, kalau ingin menunjukkan G bukan grup, maka kita cukup menunjukkan ada aksioma yang tidak dipenuhi. Ada aksioma yang tidak dipenuhi. Boleh aksioma yang pertama, boleh yang kedua, tiga, atau empat. Walaupun mungkin kenyataannya ada beberapa aksioma yang tidak dipenuhi. Ya. Nah, begitulah penjelasan tentang grup. Dan yang terakhir, Anda bisa mencoba untuk memperkuat pemahaman Anda. Anda bisa mencoba soal latihan berikut. Yang pertama adalah dia periksa apakah himpunan beserta operasi yang diberikan berikut merupakan grup atau bukan. Yang pertama adalah himpunan matrik ordo 2x2, unsurnya 1, 2, 3, 4, ini adalah anggota set 5 sebenarnya ya. Di sini dengan operasi matrik modulo 5. Jadi perkaliannya adalah perkalian modulo 5. Yang kedua adalah himpunan matrik 2x2 tapi punya syarat khusus. Komponen pada baris pertama, kolom pertama tidak boleh 0, sedangkan yang lain itu harus 0. Nah, kemudian operasinya adalah operasi perkalian matrik. Nah, himpunan matrik seperti ini dengan operasi perkalian matrik membentuk grup atau tidak. Dan yang terakhir adalah kalau G itu adalah himpunan bilangan real kecuali 1, jadi semua bilangan real kecuali 1. Kemudian operasi bintang didefinisikan sebagai A operasi B didefinisikan sebagai A operasi B dikurangi AB. Nah, apakah himpunan yang diberikan ini dengan operasi yang diberikan itu membentuk grup atau tidak? Sekali lagi, kalau dia grup harus ditunjukkan semua syarat dipenuhi, tapi kalau bukan grup cukup menunjukkan ada syarat atau aksioma yang tidak dipenuhi. Begitu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.